Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kali ini kita belajar trigonometri tentang dalil segitiga. Materi kelas 10. Pada dalil segitiga yang kita bahas adalah pertama aturan sinus, kedua aturan kosinus, tiga aturan tangen, dan 4 luas segitiga. Oke, yang pertama aturan sinus. Di sini ada segitiga ABC dengan sudut A, sudut B, dan sudut C. Kemudian sisi di depan sudut A, kita beri nama dengan A kecil. Sisi di depan B, di depan sudut B adalah B kecil. Sisi di depan sudut C adalah C kecil. Nah, dari sudut dan panjang sisi ini, dibuatlah perbandingan yang menjadi aturan sinus, yaitu A per sin A, sisi per sudut A, ya sinus sudut A, sama dengan sisi B per sinus sudut B, sama dengan sisi C per sinus sudut C. Nanti kita pada penggunaannya kita hanya menggunakan A dengan B misalnya, atau A dengan C, atau B dengan C. Ya, kita ulang. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Inilah yang disebut dengan aturan sinus. Yang kedua, aturan kosinus, masih gambar yang sama. Di sini kalau kita mencari A, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Jadi kalau sisi yang dicarikan A, maka kita perlukan sisi B dan C dan sudut yang diapitnya sudut A. Ya. Nah, jika kita akan mencari sudutnya, maka ini bisa kita rubah posisinya sehingga menjadi cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC. Oke ya. Yang kedua, jika kita akan mencari B, berarti nanti kita pakai sisinya AC, sudutnya B. Ya. Sehingga B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Atau cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang B kuadrat per 2AC. Oke, sekarang jika kita mencari sisi C, berarti perkalian sisi A dan B dengan sudutnya sudut C. Oke, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Atau cos C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2AB. Itu adalah aturan kosinus. Yang ketiga aturan tangen. Nah, di sini berlaku A tambah B per A kurang B sama dengan tangen setengah A tambah B, ini B besar, per tangen setengah A kurang B. Aturan tangen. Sekarang luas segitiga. Ada dua. Sini ya. Jika diketahui tiga sisinya, yang pertama. Yang kedua, jika diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit. Oke, bagaimana jika diketahui tiga sisinya? Maka luasnya adalah akar dari S dikali S kurang A, dikali S kurang B, dikali S kurang C. Di mana S adalah setengah keliling segitiga, yaitu setengah kali A tambah B tambah C. Oke. Sekarang bagaimana jika diketahui dua sisi dan sudut yang diapitnya? Maka rumusnya adalah setengah AB sin C, luas ya, setengah kali A kali B sinus C. Oke. Atau bisa juga setengah AC sin B. Jadi kalau sisinya AC, sudutnya B. Atau setengah BC sin A, setengah kalau sisinya B dan C, maka sudutnya A, ya, sudut yang diapit. Nah, itu rumus luas segitiga. Pada trigonometri kita punya dua rumus segitiga. Oke, kita ke soal nomor 1 ya. Di sini penerapan gabungan antara luas segitiga dan aturan luas ya. Ya, di sini perhatikan gambar segi 4 ABCD. Berapakah luas segitiga ABCD? Segi 4 ABCD. Oke, kita karena unsur yang diketahui adalah pada unsur segitiga, jadi kita bisa menjadi dua segitiga, yaitu segitiga ABD dan segitiga BCD.
Oke, sekarang untuk luas segitiga ABD, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Karena ini sudah tegak lurus, maka AB-nya bisa menjadi alas dan AD-nya menjadi tinggi. Atau sebaliknya, AD sebagai alas, AB sebagai tinggi. Jadi luas segitiganya adalah setengah kali alas kali tinggi, setengah kali AD-nya 5, AB-nya 12, berarti hasilnya 30. Setengah kali 12, 6, 6 kali 5, 30. Ini untuk segitiga ABD. Sekarang kita cari luas segitiga BCD. Nah, di sini kita bisa pakai rumus segitiga yang tadi ya. Nah, berarti sisinya kita perlu, ini sudah ada 10 BC, DC, sudah ada sudut, berarti kita perlu satu sisi yang sini, supaya sudutnya diapit oleh dua sisi. Kita harus cari panjang BD terlebih dahulu. Oke, kembali ke segitiga ABD, ini tegak lurus, Pitagoras berarti. Maka BD didapat dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, akarnya ya. Berarti BD sama dengan akar 5 kuadrat tambah 12 kuadrat, sama dengan akar 25 ditambah 144, sama dengan akar 169 sama dengan 13. Ya. Berarti kita sudah punya BD 13. Maka luas segitiga BCD bisa kita cari dengan setengah kali BD kali DC kali sin 60. Jadi setengah kali BD, BD yang 13, DC-nya 10, sin 60-nya setengah akar 3. Oke. Nanti setengah kali, kita menghitung ini, setengah kali 10, 5, 5 kali 13, 65, 65 kali setengah, 65 per 2, akar 3-nya ikut. Oke ya. Jadi luas segitiga BCD-nya 65 per 2 akar 3. Maka luas segitiga, luas segi 4 ABCD adalah luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BCD. Tadi ABD-nya kan 30 nih, tulisnya 30 ditambah luas segitiga BCD-nya 65 per 2 akar 3. Sampai di sini selesai, tidak bisa digabung lagi karena ini kan tidak ada akarnya. Oke? Oke, satu soal lagi. Di sini ada gabungan antara aturan kosinus dan aturan sinus. Oke. Perhatikan gambar segi 4 PQRS yang ditanyakan panjang QR. Nah, QR yang tanyakan. Oke. Untuk QR kita di sini belum ada sisi yang kita tahu ya. Jadi kita perhatikan dulu segitiga PQS. Kita cari sisi QS-nya nih. Nah, dengan cara aturan kosinus. QS kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PS kuadrat dikurang 2PQ kali PS kosinus P. Jadi kalau sisinya PQ PS, sudutnya sudut P. Oke, sama dengan PQ-nya 8, kuadratkan 8 kuadrat, PS kuadratnya 8 akar 2 kuadrat, dikurang 2 kali PQ kali 8, kali PS 8 akar 2, kosinus 45. Ini karena sudutnya 45. 8 kuadrat 64, 8 akar 2 kuadrat, berarti 8 kuadrat kali akar 2 kuadrat, dapatlah 128 ya. 8 kuadrat 64, akar 2 kuadrat 2, 2 kali 64, 128. Dikali 2 kali 8 kali 8 akar 2 kali setengah akar 2. Dari mana? Kosinus 45. Kita sudah belajar nih di sudut-sudut istimewa di video sebelumnya di trigonometri yang pertama. Oke, kita lanjut. 64 ditambah 128, 192. Terus ini dikalikan nih. 2 kali 8 kali 8 kali setengah, 64. Akar 2 kali akar 2, 2. Nah, 64 kali 2 dikurang 128. Maka didapat QS kuadrat adalah 192 dikurang 128 sama dengan 64. Maka QS-nya 8. Ini QS-nya 8. Oke. QS kita sudah tahu, kemudian sudut di depan QS yaitu R sudah tahu, sudut S-nya 60 derajat sudah tahu, maka sisi QR yang di depan sudut 60 bisa kita cari nih dengan aturan sinus. Oke. Aturannya begini, QS per sin R, karena R ada di depan QS. Ya,
Perbandingannya QS per sudut di depan QS yaitu sudut R, sin R. Sama dengan QR per sinus sudut di depan QR yaitu S. Ulang ya, jadi QS per sin R sama dengan QR per sin S. Mengapa sin S? Karena sudut S ada di depan sisi QR. Kita ngerti ya cara perbandingannya. Oke, masukkan nilainya sama dengan QS-nya 8. Kita dapat dari sini 8. Kemudian per sin 30, R-nya 30 sama dengan QR per sin 60. 8 per sin 30 setengah sama dengan QR per sin 60-nya setengah akar 3. Perkalian silang. Setengah kali QR setengah QR sama dengan 8 kali setengah akar 3. Ini ke sini. Oke. Setengah kali QR sama dengan 8 dikali ke sini setengah akar 3. Maka QR-nya adalah 8 kali setengah akar 3 per setengah. Ini pindah ruas jadi pembagian. Oke, sama dengan, ini setengah dengan setengah bisa dibagi 1 ya atau hilang. Tinggal hasilnya 8 akar 3. Oke, ini satu soal gabungan antara aturan kosinus dan aturan sinus. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.